Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora Antara Tulis Soraya bersama Antara Tidur. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti akan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema, yaitu kamu tak tahu orang ini selalu menyimpan rasa kepadamu. Tak kamu tahu orang ini selalu menyimpan rasa kepada kamu. Oke. Kita lihat ya teman-teman, ada energi apa hari ini. Ingat ini buat banyak orang, jadi jangan terlalu baper ya. Kalau kamu pingin personal reading, mungkin itu bisa lebih cocok untuk kamu. Oke. Orang ini adalah orang yang selalu sayang sama kamu, selalu punya ketertarikan sama kamu ya. Ini mungkin banget adalah seseorang yang punya perasaan, tapi seperti kalau Sora lihat di sini, seperti mungkin gak punya kesempatan untuk bisa lebih jauh sama kamu. Orang ini tuh kayak tertarik sama kamu, ya. Ini mungkin banget adalah orang yang kelihatannya mungkin sekedar cuma ngeledekin kamu, bercanda-canda sama kamu doang gitu loh ya. Tapi sebenarnya dia punya perasaan yang tertarik sama kamu ya. Dan sebenarnya dia pingin punya kesempatan untuk bisa mengenal kamu lagi, untuk dating sama kamu, atau mungkin ya kesempatan untuk cari tahu soal kamu lebih jauh gitu teman-teman ya. Intinya adalah dia itu menyimpan perasaan sayang, perasaan tertarik, perasaan cinta, walaupun mungkin tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya atau punya kesempatan untuk membangun lebih jauh sama kamu. Ya. Orang ini adalah orang yang berasal dari masa lalu kamu. Ya, mungkin saja kamu pernah punya kenangan banyak sama orang ini, ya teman-teman. Mungkin dia adalah teman sekolah kamu dulu, teman kuliah kamu dulu, atau kamu pernah melakukan suatu kegiatan atau perjalanan bareng sama orang ini, ya. Sehingga ada kenangan yang tidak terlupakan antara kamu sama orang ini, ya. Oke, kalau yang Sora lihat. Tapi situasi bisa saja pada saat itu ketika dia pingin dekat sama kamu. Orang ini tuh bisa saja kayak yang tadi Sora bilang, gak punya kesempatan karena mungkin situasi dan keadaan tidak memungkinkan. Orang ini apapun statusnya itu ya, dia itu punya ikatan koneksi sama kamu yang sangat kuat. Ingat ya, soulmate tidak harus selalu berakhir sama-sama. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini punya perasaan soulmate sama kamu, merasa nyaman sama kamu, dan merasa terkoneksi sama kamu, teman-teman ya. Oke. Orang ini juga adalah orang yang mungkin ya, kalau sholat di sini salah satu situasi dan keadaan yang tidak mendukung, salah satunya adalah ada situasi finansial ya. Mungkin ada situasi finansial dia, atau ada situasi finansial kalian yang kurang kondusif pada saat itu ya, atau mungkin hingga pada saat ini. Mungkin saja orang ini terhalang kasta dari kamu, mungkin secara finansial, mungkin secara keuangan dia itu ada di bawah kamu, atau dia belum cukup mandiri secara keuangan, untuk bisa punya kemandirian secara finansial. Jadi mungkin saja orang ini masih berjibaku dengan berjibaku ya, istilahnya masih dalam periode harus mengatur keuangan teman-teman. Oke. Dan di sini ya, orang ini itu seperti nggak berani teman-teman melangkah ke kamu, selain karena mungkin ada masalah finansial dia belum cukup, finansialnya cukup baik, situasi finansial dia mungkin di bawah kamu dan sebagainya. Orang ini itu seperti kepingin ngejar kamu ya, tapi dia itu takut teman-teman. Takut kamu nggak respon dia, takut kamu nggak mau sama dia, takut dia jadi ngejar-ngejar kamu, cinta hanya bertepuk sebelah tangan, dan dia takut banget terlalu tergantung sama kamu terus-terusan gitu loh ya. Istilahnya nggak bisa dapetin tapi bergantung banyak sama kamu. Oke. Kita coba lihat ya, siapakah ciri-ciri orang ini. Oke. Siapakah ciri-ciri orang ini. Oke. Ciri-ciri orang ini. Orang ini itu sebenarnya adalah seseorang yang sangat sociable ya. Orang ini itu sangat ada sisi dia itu punya hasrat yang sangat kuat banget sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi dia tuh tertarik sama kamu, ada hasrat kalian yang bertemu di dalam vibrasi yang sama. Ya. Orang ini tuh rela berkorban, dan orang ini pekerja keras. Jadi mungkin saja orang ini telah menunjukkan pengorbanan dia beberapa untuk kamu sadari ataupun enggak. Orang ini seperti menjauh dari kamu,
menarik diri dari kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ya walaupun bagaimanapun juga situasinya, dia tertarik sama kamu, tapi dia menarik diri dari kamu. Orang ini tuh seperti memilih untuk sendiri, ya. Karena orang ini lebih kayak pingin mengalihkan pikirannya dia, mengembangkan diri secara spiritual, atau orang ini banyak kontemplasi dan berpikir banyak hal soal hidupnya dia, teman-teman. Oke. Ini juga dari energi orang yang meninggalkan. Ya, orang yang menarik diri dari kamu, ya. Orang ini seperti ingin menguatkan dirinya, ya, menarik dirinya, dia pingin sendiri, karena menurut dia lebih baik dia sendiri dan menarik diri, teman-teman, ya. Karena dia merasa dia tidak yakin bahwa perjuangan cinta dia itu bisa akan mencapai suatu akhir yang berhasil, ya. Dan di sini dia kayak ada situasi dia nggak mau berharap banyak, teman-teman, sama kamu. Ada situasi di mana dia seperti nggak mau berharap banyak, karena dia takut kecewa. Ya, dia takut terbawa emosi perasaan, kecewa kalau ternyata dia tidak bisa sama-sama sama kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin ada dari kalian yang mempunyai perbedaan sara, ya, suku, agama, ras, dan golongan, apapun itu. Mungkin kalian berbeda suku, mungkin kalian berbeda keyakinan, mungkin orang tua dia nggak setuju sama kamu, atau orang tua kamu yang nggak setuju sama dia, atau sama-sama nggak setuju. Artinya di sini ada situasi di mana keluarga, tradisi, keyakinan orang tua itu menjadi suatu penghalang, teman-teman. Ya, artinya orang ini mungkin saja sangat mendengarkan orang tuanya, ya. Dimana mungkin dia itu orangnya lebih kepada konservatif, ngikutin arahan dari orang tua, ya. Mungkin orang tuanya nasehatin dia sama si ini, bla 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 dan sebagainya, ya, teman-teman. Dan di sini adalah orang yang lebih banyak mencoba mencari spiritual. Energinya seorang divine feminim, ya, teman-teman. Secara energi kamu sensitif sama dia, kamu punya suatu energi intuisi, ya, teman-teman. Orang ini banyak tertutup juga, tidak mengungkapkan banyak perasaan dia sama kamu, ya. Kayak seperti masih dia tutupin, teman-teman. Oke. Orang ini lebih memilih untuk menutup perasaannya, teman-teman. Ya, orang ini seperti menutup perasaannya, tidak mau terbuka sama kamu untuk menyatakan apa sih yang sebenarnya dia rasain. Dia menutup rapat itu semua, ya. Kenapa? Karena dia tahu dia seperti ada energi pesimis. Kalau dijalanin pun kita nggak akan kemana-mana. Yang ada hanya akan memberikan akhir yang sakit buat situasi dan hubungan kita, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia memilih menutupi. Ya, dia berharap, ya, teman-teman, di sini ini adalah seseorang yang kamu tidak pernah menyangka kalau dia punya perasaan sama kamu, ya. Orang ini bisa saja tadinya awalnya deket sama kamu, kalian akrab, kalian satu dengan yang lain, tapi tiba-tiba kok ada perubahan di tengah jalan. Tiba-tiba dia berubah sikap, tiba-tiba dia menjauhi kamu, tiba-tiba dia udah nggak mau ngobrol banyak lagi sama kamu, gitu loh, ya. Seperti tiba-tiba menghilang, walaupun mungkin kalian sedang dekat-dekatnya, ya, teman-teman. Oke. Orang ini itu memblocking perasaan dia sama kamu. Karena di sini ada perasaan dia itu seperti adiksi ke kamu. Ya, dia tuh seperti ingin memiliki kamu, posesif ke kamu dan pingin mengontrol, teman-teman, ya. Jadi di sini kayak dia berusaha memblocking hati dan perasaannya supaya dia jadinya nggak maksa untuk sama kamu, teman-teman. Ya. Karena dia merasa dia butuh waktu untuk sendiri. Needing time, teman-teman. Karena situasi dan keadaannya tidak memungkinkan sekarang, apalagi dengan fokusnya dia yang harus dia fokuskan banyak ke finansial yang Sora udah bilang tadi. Segala kenangan di antara kalian, ya, pembicaraan kalian itu menjadi sebuah kenangan yang terus-menerus terulang di dalam kepalanya. Orangnya agak konservatif, mungkin cara berpikir dia beda dengan wanita atau pria lain yang sudah pernah kamu temui sebelumnya. Oke. Selain ikatan soulmate, kenapa orang ini menyimpan rasa sama kamu, ya, teman-teman? Orang ini selalu merasakan perasaan kenyamanan, ya, dan sama kamu itu dia selalu merasa ini ada deja vu, teman-teman. This is like not for the first time dia tahu kamu atau dia kenal kamu. Dia selalu merasakan kenyamanan rumah, kenyamanan nostalgia. Artinya mungkin banget orang ini sudah kenal kamu dari hubungan past life sebelumnya. Oke. Dan orang ini banyak yang kayak merasakan ketulusan kamu, perasaan hangat dari kamu, ya. Dan orang ini tuh kayak sakit sebenarnya untuk melepaskan kamu, ya. Kayak orang yang tidak bisa, yang sudah kalah sebelum berjuang, tidak bisa memiliki karena tahu
dipaksakan pun hanya akan berakhir tidak baik, teman-teman. Dia susah melepaskan kamu, mengikhlaskan kamu, teman-teman, ya. Karena di sini ada energi kenangan yang begitu banyak terjadi di bersama dengan kalian. Dan dia sangat suka sama cara berpikir kamu, teman-teman. Cara berpikir, obrolan kalian, bagaimana kalian banyak ngobrol, itu jadi sesuatu yang selalu membekas di dia. Dia sangat suka cara berpikir kamu, komunikasi sama kamu, ya. Dia senang bisa banyak banget ngobrol sama kamu, tapi dia merasa itulah tadi ya, harus ada yang dia lepaskan karena dia merasa memang tidak bisa, ya. Segala sesuatu tuh seperti tidak bisa dan sulit buat dia. Dan dia merasa bahwa ya situasi pada saat ini ya itu memang harus banyak direfleksikan dan berpikir ya teman-teman, apakah sudah keputusan yang terbaik untuk seperti sekarang. Karena kalau surat di sini ada ketidakyakinan dia untuk maju, untuk melakukan relationship sama kamu, antara situasi dan keadaan yang nggak memungkinkan ya, dan sangat mungkin itu dia itu seperti kalau dia mau sama kamu dia harus merawan arus ya teman-teman ya, dan dia tidak mau impulsif dan membuat kamu jatuh dalam suatu keadaan yang sulit gitu loh ya. Kenapa? Karena mungkin itu tadi ya, kamu mungkin kalau bersama dengan dia nggak didukung, ekonomi juga nggak seimbang ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ya, jadi dia merasa bahwa harus ambil keputusan yang terbaik ya. Dia memilih untuk sendiri ya. Ini juga bisa jadi tidak semua. Dia memilih untuk sendiri. Selain ada situasi tadi, mungkin saja di sini dari kalian banyak yang sudah memiliki pasangan ya, dan dia berharap seandainya dia bisa mengulang waktu, dia ingin mengulang kedekatan dan kebersamaan kalian sebelumnya ya, memori-memori indah sama-sama. Orang ini sangat mungkin mantan kamu, atau setidaknya pernah dekat sama kamu ya, pendekatan sama kamu, akrab sama kamu. Dia sangat merindukan kamu di saat yang masa lalu. Ini energi kenangan dan energi zaman dulunya kuat banget ya. Dia merindukan kalian pernah dekat dan sama-sama ya. Dan dia berharap kamu bisa membuka hati kamu ya. Mungkin kita nggak bisa sama-sama ya teman-teman, nggak bisa sama-sama, tapi paling nggak kamu sudah tahu, kamu bisa aku kasih tauin kalau aku menyimpan rasa sama kamu. Paling nggak ada value yang bisa kita pelajarin ya. Ketika aku menggenggam tangan kamu, aku merasakan kehangatan yang membuat aku tuh merasa insecure aku tuh pergi gitu ya. Orang ini ngerasa nyaman teman-teman sama kamu. Aku selalu bermimpi soal kamu dan merasakan kayak ada tarikan magnet, aku kayak tarik-menarik ke kamu gitu loh. Dan orang ini mungkin saja pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti kamu ya, hanya demi supaya kamu menjauhi dia, karena mungkin dia tahu ya kamu lebih baik nggak sama dia. Dia banyak menyembunyikan, dia nggak mau terbuka teman-teman sama kamu. Kenapa? Karena mungkin banget kalau dia cerita tentang siapa dirinya dia, gimana keadaannya, kamu belum tentu bisa terima dia ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya kuat ya, di sini antara dia atau kamu atau kalian sama-sama sudah terikat terhadap orang yang lain. Kamu sudah dimiliki orang lain atau dia sudah dimiliki orang lain. Bagaimanapun juga dia sangat merindukan untuk bicara dan ngobrol lagi sebenarnya sama kamu ya. Sebenarnya orang ini kangen pengen bicara sama kamu, ngobrol sama kamu gitu loh ya. Oke. Tapi dia tahu seadil-adilnya kalau kamu sudah punya orang lain atau aku sudah punya orang lain, kita nggak bisa sama-sama ya. Situasi nanti nggak balance dan kita harusnya mengerti situasi kita masing-masing. Dan dia takut kalau situasi dia yang masih negatif, secara keuangan sulit, secara situasi masih sulit, itu akan berdampak sama kamu teman-teman. Oke, itu yang dia takutkan ya. Dan dia merasa terlalu banyak perbedaan di antara kalian ya, dan yang dia merasa bahwa mungkin itu yang menjadi penghalang kita nggak bisa sama-sama ya, karena aku tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua kamu, atau kamu yang tidak bisa sesuai sama ekspektasi orang tua aku ya. Dia mencoba membangun dirinya sendiri teman-teman. Di sini dia berusaha mensabotase perasaannya dan memperbaiki hati dan perasaannya. Jadi dia lebih baik menekan rasa teman-teman. Jadi ini adalah orang yang memutuskan untuk menekan perasaannya ke kamu
karena dia tidak mau menghancurkan hati orang lain, ya, kamu dengan relationship kamu atau dia dengan relationship dia. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara hubungan kalian? Akankah ada potensi bersama? Oke. Sebenarnya potensi pingin sama-sama tuh sangat kuat ya teman-teman. Tapi balik lagi, orang ini masih membuat perencanaan dan memantau. Selama kamu masih ada yang lain, dia tidak akan bergerak ke kamu, atau sebaliknya kalau dia masih ada yang lain. Jadi di sini ada situasi yang penuh dengan resiko, sehingga dia berusaha untuk membuat perencanaan dulu. Ya, ketika dia sudah tidak ada yang lain, baru dia berani untuk mengambil satu langkah menawarkan perasaannya. Dan ini dia harus masih memikirkan apa yang harus jadi solusi jalan keluar buat situasi keluarga dia atau keluarga kamu nggak yang kondusif. Ya, di sini banyak membawa pembelajaran ya, dia ke kamu dan sebaliknya. Perasaan dia juga sangat intens sama kamu, tapi dia mau letting go kamu karena itu yang terbaik teman-teman. Dia nggak merasa percaya diri. Jadi yang bisa dia lakukan, dia build up diri dia gitu loh ya. Dia rencanakan diri dia serahin sama semesta. Kalau memang kalian bisa sama-sama, akan ada jalannya. Ya. Vibrasi kamu sangat positif, membuat dia sangat nyaman dan pingin balik lagi ke kamu. Dan dia masih butuh waktu. Apapun itu dia menyerahkan kepada waktu. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pembacaan reuni, dimana mungkin kalau kamu tidak tahu kalau ada seseorang yang sama ini menyimpan rasa sama kamu, itu dia selalu apapun kondisinya dan situasinya dia tetap setia sama perasaannya ke kamu. Ya, sebenarnya di sini sudah jelas kelihatan banyak dari kalian itu yang sudah punya intuisi rasa sebenarnya soal situasi dan keadaan ini. Hanya kamu merasa ragu-ragu dan tidak pasti. Pembacaan hari ini adalah jawaban dari betapa dia sebenarnya punya rasa sama kamu, menjawab kepastian intuisi kamu. Tapi orang ini memilih untuk berjiwa besar, ya. Artinya menjadi seseorang yang dewasa dengan tidak memaksakan situasi sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Jadi lebih proses pendewasaan, ya. Dia nggak mau jadi orang ketiga, atau dia nggak mau kamu jadi orang ketiga, teman-teman. Ya, dia nggak mau. Oke, dia nggak mau berkompetisi dengan siapapun. Jadi sekarang dia memilih untuk memantau dan mencintai kamu dari kejauhan, stalking kamu aja. Ya, jadi kalau kamu lihat orang ini masih stalking kamu, karena dia masih punya rasa sama kamu. Ya, hanya dia memilih untuk menghindar untuk yang terbaik. Dia serahkan sama semesta. Kalau ada jalan kalian balik single atau ada potensi keluarganya luluh atau situasi berubah, baru dia akan melakukan hal yang lain. Intinya seperti itu. Sebenarnya ini pembacaan yang cukup bukan sedih ya. Sebenarnya ini pembacaan yang seorang melihat ini sebagai situasi di mana ada seseorang yang mencintai dalam diam, ya, memilih untuk mengkeep perasaannya. Jadi jangan katakan dia pengecut ya. Sebenarnya dia adalah orang yang berjiwa besar untuk tidak merusak hubungan dia, tidak merusak hubungan kamu, tidak merusak relasi kamu dengan keluarga kamu, relasi dia dengan keluarga dia. Oke. Zodiaknya ada Libra. Ada Pisces dan dia tahu diri ya, dia bangun dulu dirinya dia, finansial dia, oke. Ada Taurus, Capricorn, Scorpio, Leo, Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabetnya. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau beli kartu alat pembacaan lain dan sebagainya. Oke, kita lihat ya, di sini ada M, F, Y, I, E, K, D, U, R, B, H, R, G, O, J, U, T, P, dan C. Dicek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.